Salam Sobat Ridi, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus 1 ayat 7 sampai 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sahabat Ridi yang dikasihi Tuhan, dilihat dari banyaknya orang yang datang kepadanya, percaya akan berita yang ia sampaikan dan menyerahkan diri untuk dibaptis olehnya, Yohanes Pembaptis dikategorikan sebagai seorang hamba Tuhan yang berhasil, yang bukan hanya baik tapi luar biasa kemajuan pelayanannya dan yang terkenal pada zamannya. Menjadi seorang seperti itu tentu diidam-idamkan oleh semua hamba Tuhan. Eksistensinya diakui, pengajarannya diikuti, dan perkataannya pun dipercayai. Dengan pengaruh yang begitu besar, harusnya Yohanes bisa saja tergoda untuk mengangkat dirinya sebagai Mesias, seperti yang disangka orang-orang saat itu, dan membawa orang-orang yang percaya padanya menjadi pengikut setia Yohanes, bukan Kristus. Ia bisa saja memberitakan dirinya lebih banyak daripada memberitakan Kristus. Sayangnya, Yohanes tidak tergoda dengan hal seperti itu. Ia setia mengerjakan panggilannya sebagai utusan yang mempersiapkan dan meluruskan jalan bagi Kristus, serta merasa cukup hanya menjadi utusan Sang Mesias dan bukan Mesias. Sungguh luar biasa, bukan? Bagaimana bisa ia tetap setia menjadi utusan yang memberitakan Kristus yang akan datang itu? Ya, bisa saja. Itu karena Yohanes menyadari bahwa Kristus yang ia beritakan adalah Kristus yang berkuasa, bukan hanya untuk membaptis orang dengan air, tetapi dengan Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong dan penghibur yang setia bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Yohanes malah merasa rapuh, ringkih, lemah dan tak layak di hadapan Kristus. Sahabat Ridi, di Minggu Advent ketiga ini, Minggu Gaudete, kita diajak dengan sukacita menanti Kristus yang kedatangannya semakin dekat dengan cara setia memberitakan Kristus layaknya Yohanes Pembaptis. Memberitakan Kristus bukan karena ingin eksis, ingin terkenal, bukan juga karena kita layak dan kita mampu, tetapi karena Kristus yang akan datang itu memiliki kuasa yang besar, kuasa yang melampaui kuasa kita, kuasa yang sanggup menguatkan di saat kita lemah, menghibur di saat kita terluka dan berduka, serta Kristus yang berkuasa menolong kita dalam berbagai pergumulan hidup kita. Orang lain perlu mengenal Kristus dan kita diutus untuk memberitakannya. Lakukanlah dengan setia. Amin.